kamu di genggamanku loh. Jangan main-main. Jangan takabur gitu loh. Jangan takabur, pede banget sih diagnosa gitu. Oke, ini kan Unimain kan udah belajar ya di puskesmas dengan latar belakang bidan dan nakes lah kalau kita dibilangnya sekarang gitu. Terus kemudian belajar holistik. Apa yang dirasakan berbeda dari dua pelajaran yang kemudian masuk nih ke Unimain? Kalau yang pertama yang saya rasakan ya holistik itu, dia Bapak ya, Pak Puji Hartanto itu selalu menekankan tentang bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan. Ya, sekuat apapun kita sebagai seorang terapis, ilmunya sehebat apapun, tetap segala sesuatu Allah yang punya kuasa. Yang pertama, jadi memang ditancapkan akidah itu yang saya paling suka. Beda ya. Jadi waktu belajar bidan nggak ada akidahnya gitu, bukan? Bukan nggak ada, tapi memang tidak ada pelajaran akidahnya. Nggak ada sama sekali. Oke. Terus yang kedua, membuka cakrawala bahwa pengobatan itu bukan hanya, jadi kan gini, kalau ketika kita belajar nakes dulu kan, ketika sakit jantung angina pectoris, obatnya ini. Jantungnya yang bermasalah. Langsung vonis ya. Yang itu vonis. Atau ketika mahnya yang bermasalah. Gitu ya. Atau ketika parunya yang bermasalah. Atau ketika sakit ginjal. Jadi ginjalnya yang bermasalah dan ginjalnya yang diobati. Tapi ketika belajar dengan Bapak, termasuk saya kena miom itu, ternyata banyak hal penyebab dari penyakit. Pada akhirnya ya. Pada akhirnya, dan dibuka cakrawala. Jadi holistik ini sahabat, ini gabungan 3 ilmu yang luar biasa ya. Yang Allah tebarkan, berserakan di atas bumi, yang dikumpulkan ya, sekian tahun oleh Bapak Puji Hartanto. Saya beruntung dapat jadi murid beliau. Jadi ilmu kedokteran barat yang kita memang pas belajar dengan beliau, wow, ini pelajaran gua nih. Waktu dulu anatomi fisiologi. Ya. Kedokteran barat, terus kedokteran Islam dan kedokteran Cina. Ya, itu yang digabung beliau, dijadikan satu dan dikumpulkan dengan baik, sehingga nggak ada antara ilmu kedokteran barat bertentangan dengan ilmu kedokteran Islam, tidak. Atau ilmu kedokteran Cina bertentangan dengan ilmu kedokteran barat, tidak. Atau ilmu kedokteran Cina sendiri bertentangan dengan Islam, tidak. Ternyata ada kaitannya semua, ada benang merahnya. Itu luar biasa sekali, kayak dapat sesuatu, kayak kita di padang pasir Gunung Sahara, terus dapat air minum, Masya Allah. Terbuka ya. Iya, terbuka. Terus dari tadi yang di awal punya mindset, diagnosa tuh gampang gitu. Gimana tuh mindsetnya kemudian setelah ketemu dengan holistik? Ternyata masih belajar. Iya ya. Ternyata diagnosa tuh kalau secara itu dulu gampang gitu. Diagnosa terus dia ada obatnya. Iya, ada obatnya gitu ya. Tapi kalau makanya sakit jantung bengkak ya. Kalau kita medis ya, kita para medis dan medis ya, pasti mikirinnya jantung bengkak dan jantung yang harus dikurangi cairannya. Iya, jadi fokusnya ketika kelihatan jantung organnya yang bengkak, fokus di organ itu, iya, gitu ya. Iya, sama kayak contoh saya miom. Yang bermasalah adalah rahim saya harus diangkat untuk menghilangkan miomnya, atau miomnya yang diangkat untuk menyehatkan rahimnya. Ya, tapi ketika itu kan kalau miom doang, ada juga kan kasus miom lagi, atau penebalan rahim dan lain-lain. Jadi di situ malah dengan holistik saya terbuka, sama kayak contoh simpelnya ketika kita ini ada ini GOT, GOT ini dari GOT 1, GOT 2, GOT 3 cabangnya, baru menyatu ke GOT utama. Ya. GOT 1, GOT 2 itu tersumbat, GOT 1 lancar. Jadi karena kepekatan, ada yang buang sampah di sini, yang di sini ada buang pasir, plastik, apa segala macam di sini. Yang sini air dari pegunungan semuanya, bersih. Jadi ketika yang di sini dari saluran sini terhambat dengan sampah itu, akhirnya terjadi stagnasi artinya atau tumor.
istilahnya. Jadi gambarannya seperti Gambarannya itu situ saluran ya. Jadi ada sesuatu yang mampet, nah itulah yang menyebabkan tadi si tumor itu atau miom Berkembang. itu tadi ya berkembang. Tapi kalau itu secara holistik kita memandangnya begitu ya. Gitu. Jadi bukannya ini saluran dibelah 3 biar alirannya nggak terlalu mampet kan, maksudnya ke tempat lain. Dari yang besar dibagi 3. Ini akhirnya dipotong. Kalau diangkat. Iya, ibaratnya ya kalau vonis yang di awal itu tadi ya. Kalau diangkat rahim dipotong. Ya, ini salurannya dipotong jadinya. Udah jadi lancarnya ke yang satu aja gitu. Tapi tidak menuntaskan masalah yang terjadi. Iya, karena bisa jadi ketika aliran itu juga ketika di sini dipotong dan aliran besar itu sama, jadi bisa masuk lagi ya mampetnya ke yang aliran satu tadi ya gitu ya. Bisa gitu. Jadi masuk di akal ketika aliran ini dicegah dong, dibersihkan lalu dicegah masyarakat untuk membuang sampah seperti itu. Jadi masuk ke kalau pohon ilmu kita nyari di lagi-lagi ya. Iya, di penyebab penyakit. Jadi tumor rahim atau jantung bengkak ini sebabnya karena apa? Jadi mumet. Awalnya mumet itu. Jadi mumet. Padahal di awal udah mindsetnya diagnosa gampang gitu. Ya. Kenapa ini jadi berbalik mumet gitu ya? Jadi mumet. Sama kayak anatomi fisiologi kan dia perlu keseimbangan. Anatomi fisiologi itu bagus banget. Ya, kalau belajar akhirnya Pak Puji ini bikin kita untuk belajar ke anatomi fisiologi lagi, urak-urak lagi. Ini kenapa terjadi hal seperti ini? Jantung bengkak namanya. Apakah ini seimbang atau apa? Akhirnya mau urak-urak. Ini apa penyebabnya? Maka penyebab itulah yang harus ditangani. Jadi bukan fokus di nama organnya yang ketika dia terkena, tapi justru kita cari ke belakang lagi ya. Itu yang beberapa kali dari kemarin juga saya berbicara, kita tidak fokus terhadap si penyakit, tapi kita lihat di akarnya lagi. Makanya holistik itu harus kuat belajar akarnya. Balik akarnya. Ya, gitu. Oke, itu kemudian dipelajari di holistik 1, holistik 2 gitu ya. Dan kemudian perjalanan penyakit dan herba itu ada di 3 dan 4 gitu ya. Nah, bukannya selesai ya. Karena kalau belajar holistik dari kemarin saya tuh ngewawancara itu pasti holistik gak ada selesainya gitu. Tapi setelah mendapatkan ilmu yang saat itu gitu ya di 2018 gitu, apa tuh yang kemudian Unimei lakukan? Ya pertama-tama memperbaiki diri. Baik lagi yang memperbaiki diri. Jadi holistik itu bukan hanya tentang jasad tapi ada lagi ya yang tadi ya akidah ya jatuhnya ya. Jadi bukan hanya akidah. Secara iman dibetulkan, kemudian mental ya. Ada mental dua ya. Ruh jadi itu ruh itu ada terbagi 2 juga. Jadi ketika sama kayak gini sahabat, ketika sahabat pakai mobil Ferrari, pengen kencang, tapi yang bawa sakit, bisa nggak kencang? Nggak bisa dong. Ketika bawa Kijang Innova, keadaan kita fit, bisa kencang nggak? Bisa. Intinya apa? Intinya ruh dan jasad harus sehat. Harus sehat ya. Jadi saya ibaratkan jasad itu mobil, ruh itu si pengendaranya, kitanya sendiri. Jadi ketika badan kita sehat, ruhnya menceng, maka akan mengganggu juga, akan menindas ruh ya. jasadnya sendiri. Itulah keseimbangan. Balik lagi ya holistik ya, berbicara tentang keseimbangan, lagi. Jadi bukan cuma satu hal yang dipelajari kayak tadi, bukan cuma jantungnya aja yang kita perhatiin, tapi kita terus mencari penyebab utamanya gitu. Oke, apa nih pengalaman Unimei dalam menerapkan keilmuan holistik yang sudah didapat saat itu? Saat itu kan memang memperbaiki diri, mengobati diri. Jadi memang saya itu memang kenanya di ruh, gampang baper. Ya. Oke, jadi itu dulu tuh yang dibenerin ya. Suka mikir, terlalu banyak pikiran. Yang seharusnya nggak dipikirkan, karena itu kerjaan Allah. Oke, bahasa kerennya jadi overthinking gitu ya. Overthinking, ya semua dipikirin, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi ruwet nih otak nih. Terus akhirnya kan energi di bawah lemah jadinya. Karena terlalu banyak ke atas. Akhirnya vertigo, tegang di sini, goyang. Ya selain dari tulang belakang. Terus memperbaiki diri, mengobati diri ya, sambil belajar ya. Nah disitulah mulai belajar
dengan Pak Tata, terus belajar tempat lain juga ya, belajar bekam ya, bekam dengan dokter ya. Dokter Ali Ridho. Ya, Dokter Ali Ridho yang juga murid Pak Puji juga. Ya, bekam sinergi ya, Bekam dengan sinergi bukunya ya. Terus sambil belajar dengan Bapak juga belajar yang lain-lain untuk ngobatin diri juga ya. Alhamdulillah lah dari situ mulai membuka klinik. Tahun berapa tuh mulai buka klinik? 2016-an 2017 Belajar 2018 kemarin. enggak, yang maksudnya yang di Malaysia itu sudah 2017 udah buka. Setelah dari situ sudah buka ya. Oke. Tapi yang holistik ini kan 2018 buka. Iya. 2008. Oh, jadi resmi setelah belajar holistik mulai akhirnya berpindah ke basic holistiknya itu di 2018. Oke. Mulai terapi itu yang bisa saya fasdu dulu. Semuanya penyakit di fasdu. Wow. Keren kan? Ngeri. Kalau udah tahu holistik yang defisit gimana di fasdu? Ya, itu dia. Jadi boleh cerita nggak? Boleh, silakan, itu salah satu pengalamannya kan ya. Jadi memang sebenarnya kita belajar dari pengalaman dan nggak semua pengalaman itu baik. Pasti ada pengalaman yang gagalnya atau yang berhasilnya. Silakan kalau memang mau biar sahabat holistik juga tahu gitu. Ya, jadi gini. Jadi kalau orang ya sama kayak anak kecil. Jadi kalau baru pandai jalan pasti dia jalan kemana-mana tanpa henti. Jadi karena baru bisa fasdu, semua pasien apapun di fasdu, ya. Sampai mencoba diri sendiri juga kan ya. Jadi coba diri sendiri puyeng. Orang dengan defisiensi Di fasdu. dengan energi dingin, lemah ya, dingin ya, defisiensi dingin di fasdu, puyeng. Jadi puyengnya itu saya fasdu diri sendiri bisa, ya fasdu diri sendiri bisa. Jadi fasdu saya puyeng itu sampai pergantian darah dong. Iya. Sampai 3 bulan. Kayak 120 hari kan ya kalau Bapak bilang ya. Iya, kayak di kapal gitu. Ya naik kapal ya, Kayak mabok laut. mabok laut. Orang kurang energi di fasdu. Enak banget. Dan pada saat itu juga belum paham ya gimana mengembalikan segeranya ya gitu ya. Gitu. Enak banget goyang-goyang di atas kapal. Itu selama 3 bulan. Dengan 3 bulan. Oke. Apa tuh kemudian setelah itu yang disadari setelah 3 bulan itu? Ternyata satu ilmu itu kan memang harus, ini sebelum belajar dengan Bapak. Dan ilmu itu kan kenapa Allah ciptakan beberapa terapi? Kan semua ilmu itu kan datang dari Allah. Manusia kan hanya dapat petunjuk dari Allah. Jadi kenapa ada fasdu, ada bekam api, bekam kering, bekam darah, kenapa ada moksa, ada lintah, kenapa ada akupuntur, akupressure ya, terapi tulang belakang, sendi dan otot, dan kenapa ada operasi juga, itu juga satu ilmu juga. Jadi kita nggak ngesampingkan medis juga. Memang kalau ada yang perlu dioperasi, ya memang harus segera dioperasi. Harus gitu realistis ya kita harus ya. realistis. Jadi holistik itu sahabat tidak menyampingkan medis ya. Kita tetap pakai medis. Umpamanya memang kalau memang kekurangan darah, ya harus transfusi darah. Jadi memang kayak gitu. Jadi ternyata hidup itu berwarna. Ada kegagalan dan kemudian ada titik terang pada akhirnya. Gitu ya. Oke, setelah mengamalkan ilmu holistik, tentunya kan tadi udah buka klinik ya gitu ya. Boleh dong diceritain apa pengalaman menangani pasien ya. Tapi ketika sudah holistik, apa yang paling berkesan ketika menangani pasien yang sudah holistik? Berkesan waktu itu terus terang banyak sih Bu Cahya. Jadi kalau pasien yang berkesan itu sering ya, yang ke klinik saya entah kenapa Allah kasih, itu pasien-pasien yang memang kadang dibopong. Pernah ada yang dibopong dari rumah sakit karena di rumah sakit sendiri bilang ibu bohong sakitnya. Padahal nih pasien tidak bisa ngapa-ngapain, udah sesak nafas. Karena mungkin di segi medis, bukan nyalahkan medis itu sendiri, mungkin dokter tuh kaget ya, ini mungkin psikologis maksudnya. Makanya dokter bilang gitu. Karena dia HB normal, tensi normal,
cek lab darah lain-lain normal. Tapi dia dengan menggigil, dengan sesak nafas, tidak berdiri, kepala pusing. Jadi alhamdulillah Allah lewat pelajaran modul holistik 1 ya. Sebenarnya 1 2 itu modal Basic bagi banget terapis. Basic banget untuk analisa ya. analisa. Jatuhnya. Ini keadaannya kalau nyampe ke kita ini apa? Gitu ya. Padahal kita kalau belajar teori kalau belajar praktek itu nggak ada diketemukan. Jadi pas itu wah ini tipe, lihat lidah, lihat tangan, nadi, ini TV defisiensi sebenarnya. Akhirnya saya lakukan terapi. Setelah saya lakukan terapi itu karena lumayan lama 2 jam baru pasti bisa gerak, baru bisa nafas, bisa jalan sendiri. Sebelumnya dibopong. Jadi kasus-kasus dibopong itu banyak di tempat saya. Jadi rata-rata kasus yang sebenarnya gambaran dari Unimei sebelumnya ya, yang kayak merasakan dulu lemah gitu ya, tadi pada akhirnya menyadari ternyata defisien ya, kelelahan akut ya jatuhnya gitu ya, gitu kalau dalam holistik defisien gitu ya gitu. Nah apa tuh yang pada akhirnya kan dari 2018 sampai sekarang, tadi kan banyak pasien yang dibopong gitu ya. Kalau kita kembali lagi kepada kuadran di holistik gitu ya, sindrom apa nih yang sering banget Uni temukan dalam menangani pasien-pasien yang datang? Kalau sindrom sih yang banyak ditangani sih sindrom defisiensi lembab dingin. Saya udah kesekian kalinya nih ngobrol sama para muridnya Pak Puji yang sudah melakukan terapis. Rata-rata semua bilang sindrom dingin, lembab dingin. Padahal di beberapa tempat. Tapi semua bilang sindromnya lembab dingin. Jadi kesimpulan di Indonesia ini berarti lembab dingin kebanyakan gitu ya. Aslinya sebenarnya kita panas. Aslinya panas. Karena kan cuaca kan kita kelembapan tinggi katulistiwa. Allah ciptakan sebenarnya kita itu panas. Cuman karena pola hidup, pola makan, pola pikir yang menyebabkan kita jadi lembab dingin. Dan saya juga dapat kasus panas ekses dapat, panas lembab dapat. Kayak itu ya ada yang perutnya buncit ya. Perutnya keras, ditekan keras kayak batu, udah ke rumah sakit kemana-mana, nggak sembuh juga, ya istrinya nakes. Istrinya nakes. Jadi alhamdulillah ya mata merah, pipis berdarah, gitu ya. Gitu ya. Dengan keilmuan holistik itu luar biasa ya, pada akhirnya itu semuanya kasus-kasus bisa diselesaikan. Alhamdulillah dengan izin Allah sih Bu. Jadi kalau di klinik saya itu di pas COVID itu COVID kemarin tinggi, alhamdulillah rame ya, itu ya wasilah orang untuk lebih. Yang sesak nafas alhamdulillah langsung, alhamdulillah Allah tolong ya wasilahnya ya. Wasilahnya terus ya. Kasih herba udah enakan. Akhirnya dia bawa teman-temannya, saudaranya, apa segala macam ke klinik. Oke, dari tahun 2018 dan kemudian sampai saat ini, sampai bahkan kemarin melewati masa COVID dengan banyak pasien gitu ya, dan ternyata kembali lagi nih kita ketemu di Purwokerto untuk belajar. Apa sih yang sebenarnya yang membuat Unimei merasa saya harus bertahan di dunia holistik ini? Panggilan. Oke, panggilan seperti apa? Sebenarnya ini ya, cita-cita sih pingin bermanfaat bagi di sepanjang hidup ini, pingin bermanfaat bagi sesama. Jadi sepanjang jadi pengobat holistik dan pengalaman pribadi itu kebanyakan nauzubillah min dzalik manusia lupa akan Allah. Balik lagi ya. Lupanya walaupun dia ngaji, sholat apa, lupa bahwa Allah itu maha kuasa, maha pencipta, maha mendengarkan, maha pengasih. Jadi akidah ketika pada umumnya itu di klinik saya sekitar 60% pasien itu akidahnya rendah. Jadi niatnya ngurusin nih akidah. Balik lagi ya, ternyata ya datang ke klinik Unimei nanti diajarin akidah berarti ya. Ceramah. Diceramahin dulu. Oke, Unimei ini apa nih harapan dan rencana ke depannya nih terkait karena tadi udah memutuskan ya udah saya tuh ingin bermanfaat bagi umat dan akhirnya tetap bertahan nih di dalam keilmuan holistik.
Apa rencana dan harapan di masa depan? Jadi gini, jadi memang ada beberapa pasien nih, nggak semuanya berhasil memang ya, karena ada hal-hal yang harus rawat inap. Jadi tetap dirujuk ke rumah sakit itu? Bukan, jadi ada pasien yang dia tidak bisa menahan makan, pola makan. Dan memang harus kan ya, dia jauh. Kadang pasien saya memang kadang ada yang dari Bengkulu, dari Batam, dari Jambi, dari Pekanbaru ada, sekitaran Sumatera Barat dan Mas Raya segala macam. Jadi di klinik Unime ada rawat inap juga berarti? Enggak, niatnya seperti itu. Kan saya tinggal di kota nanti Padang. Rencananya. Oke. Jadi kalau seperti akupuntur kan harus sekali 3 hari minimal, atau kontrol makanannya, pola makannya. Jadi pasien itu sering bingung, Bu, makanannya bingung makan apa? Padahal banyak makanan enak-enak yang bisa dia makan. Tapi ya gitu, mindsetnya tadi gitu, pantangan. Dia mikirnya pantangan dulu. Padahal kan banyak hal yang ini. Jadi padahal mungkin kelemahan di orang-orang kan beda-beda. Ada yang bisa pintar masak, ngolah makanan jadi gini, ada yang enggak. Jadi bingung dia untuk makanan. Sebenarnya untuk lembab dingin banyak makanannya malah protein hewan. Enak-enak ya. Iya, cuman nggak tahu ya. Terus yang pertama, yang kedua dia ini orang sakit itu kan keinginannya tinggi, kayak diabetes, kayak orang yang justru yang nggak boleh dimakan dia kepengen biasanya katanya gitu ya, secara ini ya. Terus yang ketiga, terus pasien-pasien itu kebanyakan kan yang ditemui psikologisnya. Jadi pinginnya gimana ruhnya tertingkatkan. Jadi pingin bikin suatu rawat nginap ya. Yang holistik ya jatuhnya. Yang holistik ya. Jadi ya, ada nanti belajar ngajinya bagi yang nggak bisa ngaji, tahsin. Karena saya ngajar tahsin juga. Masya Allah. Di sela-sela ini ngajar tahsin dan bina ibu-ibu Majlis Taklim. Terus bina akidahnya pagi-pagi subuh. Pokoknya baca doa pagi, zikir pagi ya. Terus apa ruhnya. Jadi intinya saya pingin, sebenarnya sakit itu kan ketenangan hati, ruh itu mengobati jasad. Tapi kalau ruhnya bermasalah, jasadnya pasti bermasalah. Kata Rasulullah, ada segumpal daging, ketika baik daging segumpal itu maka baiklah seluruh tubuh. Ketika buruk segumpal daging itu maka buruklah seluruh tubuh. Itulah adalah jantung. Oke. Kalau misalnya nanti ada sahabat holistik yang ingin, sebenarnya Unime itu sebenarnya pengen fokus di mana sih untuk terapi fisiknya gitu. Misalnya mereka ingin terapi fisik, tapi nanti masa depan harapannya itu dia pengen punya klinik yang holistik lah jatuhnya seperti itu. Tapi untuk saat ini apa sih fokus Unime untuk menerapi para sahabat holistik? Kalau saya sih Bu Cahya lebih ke ini. Jadi setelah saya periksa, anamnesa periksa, lalu tegakkan diagnosa sama kayak dokter ya. Baru kita tentukan terapi. Tentukan terapinya apa? Ya, alhamdulillah bisa semua. Wis luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau memang butuh terapi tulang belakang. Kalau butuh terapi di akupuntur dulu. Kalau butuh herba dulu, nanti terapinya. Gitu. Jadi tergantung hasil diagnosanya. Ya. Itulah holistik ya. Jadi kita terkadang ada orang yang datang ke kita juga sebenarnya nggak perlu dikasih herba, nggak perlu apa, udah perbaiki aja pola makan, pola gerak. Olahraga ada yang juga sarannya seperti bahkan itu. Cuma seperti itu aja gitu ya. Jadi tergantung dari hasil diagnosanya. Bahkan ada yang memang ruhnya yang sehat doang, ya nasihat. 2 jam nasihat. 2 jam nasihat. Gara-gara masalah suami aja. Iya, atau anak aja ya. Ya sakitnya di sana. Lepas dari sana sehat. Oke, baik sahabat holistik, ini Unime ternyata all in one nih jatuhnya ya. All in one. Tegakkan diagnosa dan tinggal mau kemana di terapinya. Belum tentu juga harus terapi fisik, belum tentu juga harus dikasih herba gitu ya. Bisa jadi cuma dikasih nasihat makanannya gitu ya. Bisa jadi cuma diajak ngobrol aja supaya mentalnya bagus gitu ya. Atau dia disuruh olahraga atau ubah pola makan. Itu 4 ternyata. 4 dari sisi holistik yang bisa diperbaiki dan itu menjadi satu dasar diagnosa seorang analis holistik nantinya kita sebutannya ya gitu. Baik. Uni, ada pesan apa nih buat para sahabat holistik? Ya, pesannya ya, mungkin untuk ya, kita kan manusia.
diciptakan Allah itu sebagai khalifah di atas bumi. Yang kampung kita sebenarnya itu akhirat. Jadi hanya kesenangan itu dikasih di dunia itu sebagai bonus bagi Allah. Yang sebenarnya kita itu beribadah, berbakti kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Maka persiapkanlah jasad dan ruh sahabat untuk kembali kepada Allah. Oke, kita akan kembali pada Allah Sobat Holistik, dan persiapkanlah ruh dan jasad kita untuk bisa kembali kepada Allah. Terima kasih. Perawatannya. Iya, jadi gini Bu, tambah dikit. Oke, silakan. Jadi jangan hanya sekedar makan yang halalan saja. Tapi harus diingat bahwa jasad ruh itu bertanggung jawab atas jasad yang dititipkan. Sama kayak mobil, nitip mobil untuk dipakai. Jadi bagaimana pemakaiannya tentu kita yang merawatnya. Ketika makanan halal dimakan tapi tidak thayyib, jangan dibilang nanti Allah yang kasih cobaan. Bukan, kita yang salah. Karena tidak menjaga jasad kita untuk diberikan makanan makanan halalan lagi thayyib makanan, minuman, pola pikir dan gerak yang thayyib. Oke, kalau nih dari Sobat Holistik yang ingin terhubung dengan Uni May, ada yang mungkin sekedar konsul atau ada yang mungkin saya pengen didiagnosa dong, sebenarnya saya tuh sakitnya di sisi yang mana dari keempat tadi gitu, yang saya perlukan tuh apa sebenarnya gitu ya, bisa dikontak kemana? Boleh nomor HP, boleh kalau ada medsos silakan gitu, silakan diberikan kepada Sobat Holistik. Iya baik Bu, makasih Bu Cahya. Ya. Jadi kalau mau kontak saya bisa ke nomor WA ya Nahal Holistik ya, WA 0853 63 477 223, atau bisa di sosmed ya May Zurni, atau di TikTok bisa juga, nanti cari May Holistik. Ya, saya main TikTok juga, tapi kayaknya sekarang belum sempat ya. Oke, mudah-mudahan Allah atur waktunya ya untuk segera bisa menebar kebaikan melalui apapun kita bisa menebar kebaikan. Baik Sahabat Holistik, terima kasih banyak Uni May sudah bisa ngobrol bersama saya dan sudah bisa memberikan satu gambaran kepada para sahabat holistik. Mudah-mudahan kalau dirasakan informasi ini bermanfaat, dan silakan tonton videonya sampai selesai, kemudian bisa like and subscribe. Tapi kalau dikira tidak bermanfaat, boleh di dislike. Oke, dengan sekian obrolan kita dulu. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat ya Uni May, sukses insya Allah, rencana dan harapannya diridhoi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kasih banyak. Sama-sama.